Halo Sobat Investor, bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Bagaimana pula kabar portofolio Anda di sepanjang pekan ini seiring indeks harga saham gabungan atau IHSG sukses bertahan di zona hijau dan bahkan mempertahankan posisinya di level psikologis 6 ribuan. Ya, jumpa lagi bersama kami dalam program Ticker Talk edisi Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Taufan Sukma. Baik Sobat Investor, sebagaimana kita ketahui IHSG pada Kamis kemarin 16 Juli 2026 kembali mempertahankan posisinya di zona hijau dan berada di atas level psikologis 6 ribuan dengan penguatan sebesar 66,24 poin atau sekitar 1,1% yang bahkan berhasil mengantarkan IHSG naik level di 6.108,21. Tren positif ini tentu perlu diapresiasi mengingat dalam beberapa waktu terakhir indeks hampir selalu dalam tekanan sentimen negatif baik yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri. Lalu dengan tren menghijaunya indeks ini yang bertahan dalam sepanjang pekan ini, kira-kira dalam proyeksi ke depan sampai berapa lama IHSG mampu bertahan di level atas 6.100-an? Dan juga apakah justru dengan posisi yang semakin tinggi ini justru menggoda bagi pelaku pasar untuk segera melakukan aksi jual sebagai bentuk ambil untung dari sekian penguatan yang telah terjadi. Untuk membahas hal tersebut, kita telah bergabung dengan investment spesialis dari PT Korean Investment and Sekuritas Indonesia atau KISI Sekuritas, yaitu Mas Ahmad Faris Mu'tasim atau Mas Faris. Selamat bergabung Mas Faris, selamat pagi. Selamat pagi Mas Taufan, selamat pagi juga untuk tim Media Channel dan juga rekan-rekan investor. Baik. Semoga kabarnya baik ya. Kalau portofolio personal saya pribadi itu alhamdulillah udah BIP ya, meskipun indeksnya mungkin belum pulih gitu. Kalau misalnya kita bandingin dengan angka di awal tahun gitu ya. Baik. Nah, ini mungkin udah langsung dicolek-colek nih sama Mas Faris dengan kondisi pasar yang demikian. Ini menurut Mas Faris sendiri, apa sih yang sebenarnya terjadi di market ketika kita tahu bahkan mungkin pekan lalu ya IHSG masih syarat dengan tekanan atau sentimen negatif, tapi kemudian di sepanjang pekan ini dari Senin indeks mulai konsisten berada di zona hijau dan bahkan mengamankan posisinya di atas level psikologis 6 ribuan. Dan bahkan kemarin Kamis menutup langkahnya di level 6.100-an. Nah ini menurut Mas Faris, apa penopang utama dari performa positif indeks ini? Memang overshoot dari rupiah sudah mulai teratasi ya, di mana kemarin itu ke level ini 17.980, di mana itu sudah meninggalkan kurang lebih level psikologis 18.000 ya. Nah jadi kurang lebih itu yang menjadi faktor utama karena memang rupiahnya sudah mulai menguat dan meninggalkan zona 18.000 gitu ya. Nah lalu kalau memang dari struktur market yang besar kita masih lihat masih cenderung sideways gitu ya, di mana kalau misalnya memang bullish confirmation-nya itu kalau kita hitung dari loss-nya secara behavioral market itu kan 20% dari titik nadir ya, di mana titik nadir kita itu di 5317, kalau ditambahkan 20% kurang lebih itu di level 6380. Jadi kurang lebih kalau misalnya market ini likuiditasnya balik gitu ya, paling enggak jangka menengah bisa ke arah situ dulu. Jadi kurang lebih saat ini market jangka pendeknya itu akan menguji level 50 ya di range harga 6.250 sampai 6.260. Kemudian kalau misalnya lanjut menguat itu akan menguji untuk level 6350 hingga 6380. Kurang lebih seperti itu, Mas Tovan. Baik. Artinya ada room, ada peluang untuk IHSG melanjutkan penguatannya begitu ya, Mas? Iya. Baik. Nah, tapi kalau kita melihat dengan pergerakan IHSG sepanjang pekan ini dengan porsi kenaikan yang kita bisa bilang cukup terbatas walaupun memang konsisten dalam 4 hari terakhir, lalu kemudian capital outflow yang juga masih terjadi. Ini menandakan apa? Apakah bahwa tingkat kepuasan atau mungkin kepercayaan dan
aksi borong ini, semangat borong saham ini, baru sebatas terjadi di investor domestik atau seperti apa? Kalau kita lihat memang untuk investor retail dan juga institusional ya, ketika melihat peluang seperti ini kan mereka tentu kalau dari segi mereka butuh waktu untuk presentasi misalnya ke komite investasinya, sehingga ketika misalnya saat ini nemu peluang nih, ya jadi mereka nggak bisa langsung eksekusi saat itu juga. Mungkin beda ya, ini juga salah satu advantage nih untuk teman-teman yang investor retail. Sebenarnya kalau memang saham di watchlist-nya ini sudah harganya sudah oke, ya silakan bisa dieksekusi dengan trading plan atau rencana investasi atau tesis investasi yang teman-teman planning sebelumnya gitu ya. Tapi kurang lebih seperti itu, sehingga insti itu belum bisa borong gitu ya. Kemudian terlihat juga dari asing sih memang flow-nya belum atraktif, tapi kita bisa lihat sedikit perbaikan nih Mas Tovan ya. Jadi walaupun trennya cenderung net sell gitu ya, tapi kalau kita lihat dari yang tadinya net sell itu triliunan, sekarang sudah relatif terbatas di level ratusan miliar sampai puluhan miliar gitu. Baik baik. Artinya dari walaupun memang masih net sell, tapi tingkat kepercayaan atau kemudian rasa kenyamanan dari investor asing ini udah mulai tumbuh terhadap, pasar domestik kita begitu ya, Mas? Ya, jadi kurang lebih memang mereka saat ini mungkin kalau misalnya nemu opportunity, mungkin sekarang lagi di fase mungkin lagi ini ya pitching sama komite investasinya gitu ya. Jadi Oke. mereka belum bisa ini dan juga nunggu likuiditas Mas. Karena kalau likuiditas masih seperti ini mereka belum bisa untuk partisipasi seperti itu. Baik baik. Nah, kalau dikaitkan dengan keputusan terakhir dari S&P yang mempertahankan rating kredit kita, rating kredit Indonesia. Nah ini, menurut Mas Faris sendiri seberapa berpengaruhkah keputusan S&P ini terhadap, rasa kepercayaan atau mungkin, semangat dari investor ini untuk kemudian kembali percaya terhadap pasar domestik kita? Kalau saya nilainya, kami dari tim investment spesialis ya, tentu menilai hal ini adalah awal dari tren baru, di mana tentu diawali dari kredibilitas kredit dulu ya, karena itu ada kaitannya dengan sovereign rating, itu ya, dengan obligasi pemerintah, sehingga kupon yang diterbitkan dari obligasi pemerintah yang baru-baru ini itu bisa lebih optimal gitu ya, dan terlihat sebenarnya memang yield yang sekarang ditawarkan itu cukup menarik, dan itu juga peluang juga selain saham ya teman-teman bisa diversifikasi ke bonds. Seperti terlihat mungkin kalau sekarang ada penawaran seperti Ori 30 itu kuponnya untuk tenor 3 tahun di 6,9 dan tenor 6 tahunnya itu di 7% gitu ya. Jadi itu cukup menarik ya, mungkin selain saham yang teman-teman mungkin punya preferensi untuk investasi di obligasi. Ya, jadi memang kalau dari flow institusi itu akan bergerak dari forex atau nilai tukar dulu, kemudian masuk ke obligasi, baru equity-nya mungkin agak belakangan seperti itu, Mas. Jadi kita sih melihat flow-nya sekarang lagi dibangun di obligasi. Jadi untuk equity atau pasar sahamnya itu tinggal tunggu waktu seperti itu. Baik baik. Jadi flow yang ada biasanya dari, nilai tukar, kemudian ke obligasi, dan lalu baru ke, saham gitu ya, Mas, ya? Dan sampai sekarang, kalau menurut Mas Faris, impact-nya itu masih, berada di pasar obligasi, demikian ya, Mas Faris? Seperti itu, Mas Topan. Ya. Nah, kalau kita kaitkan kemudian, kita udah ngomongin, sentimen dari S&P, terus kemudian, kalau kita kaitkan juga dengan perkembangan di Selat Hormuz nih. Perang AS Iran ini semakin memanas begitu, dengan kemudian mulai bergabungnya juga atau mungkin terlibatnya juga negara-negara lain seperti Arab Saudi, Yaman, terus kemudian Rusia juga dikabarkan mulai, mengambil posisi, lalu kemudian Cina juga mulai speak up nih di Dewan Keamanan PBB dan sebagainya. Nah ini menurut Mas Faris, eee, seberapa besar pengaruhnya terhadap dinamika pasar domestik kita? Mengingat kalau kemarin kan dengan sudah cukup melandai, banyak pelaku pasar bilang sudah di-price in. Nah ini ketika memanas lagi kondisinya, seperti apa? Kalau di price in, ya mungkin saya sebagian setuju, tapi kurang lebih seperti ini, Mas. Kalau kita melihat sebuah fenomena ya yang mungkin
tadinya itu bikin market goyang lah. Misal pidato Donald Trump, bahkan pidato presiden kita sendiri Pak Prabowo gitu ya, itu kan sempat ada mungkin sedikit kekecewaan dari pelaku pasar merespon hal tersebut. Tapi kalau kelamaan gitu ya, kalau kita bisa lihat yang namanya behavior yang sama itu akan cenderung less effect ketika terjadi terlalu sering. Karena apa? Karena kalau kita belajar ekonomi dasar itu ada yang namanya low diminishing marginal return ya, di mana ketika semakin sering kita input atau mengkonsumsi sesuatu, maka rasa kepuasan yang kita dapat itu akan relatif berkurang. Begitu juga dengan efek sebuah fenomena, entah itu perang AS dan juga Iran, pidato Donald Trump, ataupun bahkan pidato presiden kita sendiri. Jadi semakin sering ya, jadi lama-kelamaan ibaratnya ya market akan terbiasa gitu. Ibaratkan kayak ini mas, orang sakit gitu ya. Jadi orang sakit mungkin ketika awal sakit itu mungkin kondisinya parah, kemudian makin ke sini setelah pulih itu autoimunnya akan mulai kebangun. Seperti itu mas. Baik, baik. Jadi ketika hal itu sudah menjadi terbiasa begitu, mungkin kalau di dunia ekonomi bisa kita bilang ada titik equilibrium baru begitu ya, Mas Faris? Ya betul. Dan untuk impact-nya ke harga minyak sendiri, kita sih proyeksi ini akan bergerak cenderung konsol ya di rentang 70 sampai 80. Jadi ya kurang lebih secara fiskal itu bagi kita aman karena memang asumsi APBN-nya kan di 80 ya Mas Topar ya. Jadi paling enggak memang tipis tapi paling enggak itu cukup aman lah untuk fiskal kita dibandingkan ketika awal perang harganya kan bisa sampai 100 sampai 110 gitu ya. Baik, baik. Tetap ada tren peningkatan tapi masih dalam rentang yang cukup aman begitu ya. Nah, kalau mungkin Ya. kita kaitkan dengan basis investor di pasar domestik kita, bahwa seperti kita tahu investor kita kebanyakan nih secara data dari Bursa Efek Indonesia mayoritas adalah generasi muda atau mungkin juga investor retail. Nah, boleh di-share atau mungkin diberi suggest untuk apa sih yang perlu dilakukan investor dengan kondisi market yang demikian? Nah, mungkin kalau untuk yang senior-senior pasti akan paham kalau hal-hal seperti ini adalah opportunity gitu ya. Kapan lagi gitu melihat Himbara perbankan ya dividen yield-nya di atas 10% gitu ya. Kemudian misal banyak saham-saham yang mungkin berserakan gitu ya. Jadi bisa dibilang dulu gitu ya, kita nggak kebayang tuh ketika BCA 10.000 gitu ya, apakah bisa turun ke 4.000, misal berandai-andai gitu ya, orang mungkin ketika beli posisi di BCA di 10.000 akan berandai coba aja punya saham BCA 4.000. Nah, ketika dikasih 4.000 beneran, orang akan cenderung nggak berani untuk beli. Ya, karena itu sebenarnya cara kerja dasar otak manusia gitu ya. Jadi ketika harga trennya cenderung naik, mereka baru berani beli, dan ketika trennya turun, itu mereka kurang favorable untuk beli. Padahal sebenarnya karena bisnis atau saham yang dipilih itu adalah saham yang memang solid secara fundamental dan juga bisnis, saya rasa setiap penurunan itu adalah opportunity to buy. Tinggal nanti disesuaikan dengan nafas RDN-nya masing-masing. Seperti itu, Mas Topan. Baik, baik. Jadi suggest dari Mas Faris untuk investor generasi muda atau investor retail atau investor pemula mencoba lebih objektif begitu ya Mas, bahwa terkadang memang dorongannya itu ketika saham mulai naik berharap turun, tapi pas di level bawah malah justru ragu untuk beli begitu ya. Ya betul, dan juga mereka kadang terlalu fear sama ini ya, sama headline gitu ya. Jadi Okay. sebenarnya memang kondisi kenyataan mungkin kita memang nggak oke gitu ya, secara kondisi fiskal mungkin mepet gitu ya, sama ambang batas ini defisit. Tapi saya bisa bilang sih kondisi ekonomi secara real itu nggak seburuk yang dikira orang-orang, seperti itu. Baik, baik. Jadi dengan kondisi yang demikian, ketika sahamnya atau mungkin emitennya kita bisa pastikan fundamentalnya kuat, kinerjanya menjanjikan, it's time to buy begitu ya. Tapi dengan tetap awas dan melihat kondisi pergerakan yang ada di market. Demikian ya, Mas Faris.
Ya, betul, Mas Tova. Baik, baik. Terima kasih banyak atas suggest-nya dan juga penjelasannya dari awal tadi. Sayang karena waktu yang terbatas, kita cukupkan dulu sampai di sini. Sekali lagi terima kasih atas penjelasannya bagi Mas Faris. Sampai bertemu di lain waktu. Terima kasih Mas Faris. Ya, sama-sama Mas Tova. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, Sobat Investor, demikian tadi perbincangan kita bersama investment spesialis dari PT Korean Investment and Sekuritas Indonesia atau KISI Sekuritas, yaitu Mas Ahmad Faris Mu'tasim. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi, apa yang menjadi concern dan segala analisisnya tadi dapat menjadi informasi lebih atau second opinion bagi investor sekalian untuk menata strategi berinvestasi dalam membuka perdagangan pada pagi hari ini. Terkait dengan itu, selalu kami sampaikan bahwa setiap keputusan berinvestasi, baik itu beli maupun jual saham, itu sepenuhnya berada di tangan Anda, Sobat Investor. Maka yang bisa kami sampaikan adalah bijaklah dalam berinvestasi. Sekian dari kami, saya Taufan Sukma, sampai jumpa.